Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita bertemu kembali pada hari Minggu ini bersama dengan Kak Verda dan juga abang kita Bang Direk. Oke, semuanya adik-adik siap untuk memuji Tuhan hari ini? Ya, semuanya bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita bangkit semua berdiri, ayo kita berdiri bersama-sama. Kita angkatkan lagu pujian. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Kita masih bernyanyi, memuji nama Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Semua bernyanyi ya adik-adik bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita dan mari kita masuk ke dalam khotbah dan salam. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan manusia seturut dengan gambarnya. Di dalam nama Yesus Kristus yang menghargai manusia dengan penebusnya, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia menghargai diri dan sesamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Oke, sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, bersyukur atas tanah air yang begitu indah yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita angkatkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah kita, masih dalam suasana live streaming. Tapi mari kita mengikuti ibadah kita dengan baik. Tetap kita menghargai ibadah kita, dan biarlah dalam ibadah kita juga nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan cinta kasih Tuhan. Hari ini kami masih dapat beribadah walaupun masih dalam suasana pandemi corona. Kami dapat beribadah, tetap dapat beribadah melalui online. Biarlah media yang kami dapat pakaikan ini tidak mengurangi sukacita dan pengharapan kami atas segala kasih setia Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, agar ibadah kami juga berkenan bagi pada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, agar melalui dia juga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Abang akan membaca dari sini, dan adik-adik juga membaca Alkitabnya di rumah. Mari kita baca. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 begini firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita mempunyai tema tetap berguna di masa tua. Nah, abang mau tanya, semuanya tahu nggak sih kakek nenek itu mempunyai panggilan khusus, khususnya di orang Karo? Nah, kalau di orang Karo, untuk bapak dari bapaknya kita, nah biasanya kita sebut dengan bolang. Tetapi beberapa tempat ada juga yang menyebutnya dengan istilah laki. Nah, tapi itu semuanya diperuntukkan untuk orang tua dari bapak kita, khususnya yang laki-laki. Nah, tapi yang unik adalah di kita orang Karo, kita mempunyai panggilan yang berbeda sesuai dengan marganya untuk orang tua kita yang perempuan. Nah, jadi kalau dia misalnya marganya Sembiring, kita bilangnya nenek Biring. Kalau dia marganya Ginting, kita sebut dengan nenek Iting. Atau kalau dia berunya Beru Tarigan, kita sebutnya dengan nenek Tigan. Apalagi ya yang belum? Kalau dia misalnya Beru Karo, kita sebutnya nek Karo. Atau dia ada juga yang beberapa marga itu menyebutnya Bayang, atau banyak di orang Karo itu banyak. Nah, kenapa bang tanya itu? Nah, mungkin adik-adik juga punya nenek dan kakek mungkin yang masih ada, atau mungkin karena mereka sudah tua, mereka juga sudah duluan menghadap kepada Tuhan. Tapi kalau yang masih ada, khusus kalau yang masih ada, nah berapa sering sih kita berkomunikasi dengan mereka? Apakah karena masa pandemi ini juga kita jarang bertemu dengan mereka? Nah, yang abang mau tanyakan adalah kira-kira kita senang nggak sih kalau ketemu dengan nenek dan kakek? Gitu ya. Oh senang bang, senang gitu. Kenapa kita senang? Apakah karena kakek kita dan nenek kita baik? Atau karena kakek dan nenek kita itu suka kita ngasih makanan atau suka ngasih jajan? Nah, jadi ada beberapa yang kalau kita ketemu dengan kakek sama nenek kita itu
kita itu senang karena selalu diberi makanan. Terus kalau misalnya pulang gitu dikasih jajan. Nah, jadi kita selalu senang dengan kondisi itu. Nah, abang mau ambil ceritanya begini. Kalau nenek kita itu punya kebiasaan yang baik, kira-kira kebiasaan baik itu tiba-tiba ada begitu saja nggak? Nah, tentu tidak. Kebiasaan yang baik yang dipunyai oleh nenek dan kakek kita itu sudah dipupuk dari sejak kecil. Nah, khususnya di kelas tanggung. Apakah dari sekarang kita sudah memupuk kebiasaan kita supaya kita ini menjadi orang yang menyenangkan? Bagi teman-teman kita dulu, bagi tetangga kita, atau bagi orang tua kita, sudahkah kita menyenangkan? Nah, kalau di Alkitab kita di ayat yang 13 katanya, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Nah, bertunas seperti pohon kurma artinya kita bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan cantik dan ganteng, dan bertumbuh dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Nah, jadi kalau sekarang ini sudahkah kita seperti itu? Atau kita belum seperti tunas kurma yang dilambangkan dalam Alkitab kita? Begitu juga akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, pohon aras di Libanon itu tumbuhnya tinggi banget. Nah, jadi kalau kita sekarang ini, apakah kita sudah menjadi pribadi yang jujur? Nah, jujur, kreatif. Nah, apakah ketika disuruh, ayo sekarang belajar, buka saluran atau link pelajarannya melalui handphone gitu, kita fokus nggak belajar, atau malah kita itu ngelihat yang lain gitu, media sosial, buka-buka Instagram, buka-buka IG gitu ya, padahal disuruh belajar gitu. Apakah kita sudah menjadi anak yang jujur? Nah, dan yang ketiga dari ayat kita hari ini, ingatkan juga bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, jadi ada urutannya ya. Yang pertama kita bertunas dulu. Setelah kita bertunas, kita tumbuh. Dan ketika kita tumbuh, kita akan menjadi tua nantinya dan menjadi berguna. Atau mungkin ketika kita tua, gini, abang kasih contoh gini. Ketika kita melihat orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek di luar sana, apakah kita ketemu dengan kakek-kakek dan nenek-nenek yang nyebelin gitu? Ketemu nggak? Nah, kira-kira kalau ada kakek dan nenek yang nyebelin kayak gitu, kira-kira kecilnya dulu nyebelin nggak? Abang yakin itu kakek nenek waktu kecilnya juga nyebelin tuh. Nah, jadi kalau sekarang kita masih nyebelin buat orang-orang di sekitar kita, kemungkinan begitu nanti kita jadi kakek dan nenek pun kita jadi kakek nenek yang nyebelin. Cucu-cucu kita nanti nggak mau ketemu sama kita gitu. Nah, tapi kan kita mau menjadi kakek nenek yang baik nantinya kan. Justru itu, dari sekarang pun kita harus mempunyai sikap yang baik, tingkah laku yang baik, perilaku yang menyenangkan, sehingga ketika dewasa nanti pelan-pelan kita hidup dalam kebiasaan yang baik. Nah, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Tema kita hari berguna sampai hari tua. Karena zaman sekarang ini banyak kita temui bahwa ketika orang menjadi tua, mereka tidak berguna. Hati-hati. Kalau mau tetap berguna, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Supaya ketika kita tua nanti pun kita tetap hidup dengan baik, tetap berguna bagi orang-orang sekitar kita, dan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, banyak sekarang kita lihat anak-anak sekarang melakukan kejahatan. Akhirnya ditangkap polisi. Atau ada yang adik-adik yang paling bahaya, tahu nggak apa? Ada anak-anak yang nggak sempat tua. Tahu nggak maksudnya nggak sempat tua? Nggak sempat tua itu maksudnya karena kelakuan dan tingkah lakunya itu, akhirnya dia kecelakaan. Pergi kemana-mana, seharusnya belum punya SIM, tapi udah bawa sepeda motor, akhirnya nabrak, akhirnya meninggal. Atau sekarang misalnya disuruh keluar pakai masker, tapi nggak pakai masker, kira-kira nyampe tua nggak nanti? Jangan-jangan nanti nggak nyampe tua loh. Jadi hati-hati. Jadi baiklah dari sekarang kita belajar bagaimana kita hidup dengan baik, sehingga kita tua nanti
kita pun masih tetap berguna. Nah, abang ada satu cerita. Abang pernah membaca buku Seven Habits for Effective People, judul bukunya. Nah, di situ ada satu pokok pembahasan yang membahas tentang menentukan tujuan akhir. Apa? Menentukan tujuan akhir. Nah, jadi ketika kita ingin berakhir nanti, tua nanti, karena sesuai dengan tema kita, ketika nanti kita sudah tua, kita mau dinilai orang seperti apa sih ketika kita tua? Gitu ya, seperti yang tadi kita sudah bilang. Kalau kita nanti begitu tua, ingin disukai oleh banyak orang, tentu dari sekarang kita harus sudah persiapkan bagaimana cara agar kita nanti dapat disukai oleh semua orang. Nah, tapi kalau akhirnya nanti kita pengen menjadi kakek nenek yang nyebelin, berarti dari sekarang pun kita sudah boleh itu nyebelin ke setiap orang. Tapi kan bukan itu tujuannya. Tujuan kita kan akan terus makin lama orang-orang itu makin senang kan sama kita. Nah, itulah tujuan akhir. Nah, jadi tujuan akhir ini kita harus menempatkannya bahwa dari awal, dari sekarang sampai akhir nanti kita tetap bersama Tuhan. Nah, kenapa? Karena di masa depan kita pun nanti ada Tuhan. Jadi tetaplah menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang jujur, anak-anak yang kreatif dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada waktu kita nanti tua nanti, kita dapat terus menjadi orang yang berguna. Demikian firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang menjaga kita dari kondisi yang sulit ini, agar terus kita bertahan sehingga pada waktunya nanti kita memperoleh kelegaan yang datang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan itu dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami pun kami terus memuliakan nama Tuhan, sehingga kami ketika tua nanti pun kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan melalui nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sudah mendengarkan firman Tuhan dari abang kita, Abang Direk? Sudah semuanya. Oke, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkatkan pujian Semesta Bernyanyi. Menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala menghasilkan karya tangan-Nya. Bersama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami menaikkan doa syafaat kami berdoa untuk sekolah kami. Tuhan memberkati persekolahan kami, agar dari persekolahan kami nama Tuhan tetap dipermuliakan. Di dalam kondisi seperti sekarang ini, kami belajar dari rumah, tapi biarlah kami dapat menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang jujur, anak yang kreatif, dan anak yang rajin belajar. Walaupun kami terus belajar di rumah, tapi kami yakin bahwa penyertaan Tuhan akan menyertai kami, sehingga kami mampu untuk bersekolah dengan baik walaupun dari rumah. Kami juga berdoa agar Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan, agar kami pun dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan yang memberkati orang tua kami, agar orang tua kami juga tetap berada dalam sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang berkati gereja kami, agar dimanapun keberadaan gereja kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan yang berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang takut akan Tuhan. Dari bangsa kami ini juga, bangsa Indonesia ini, biarlah kami dapat hidup dengan baik, hidup dengan damai, dan tidak ada rasa takut untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bila permasalahan yang sedang kami hadapi pada saat ini dapat Tuhan memberikan kelepasan, sehingga pada waktu yang terbaik yang Tuhan berikan, kami dapat hidup dengan baik, hidup dengan normal, terlepas daripada rasa takut akan penyakit. Terima kasih Bapa, di dalam nama Nabi Yesus kami berdoa. Yang sudah mengajari kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.